Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dituntut untuk banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hakikat kehidupan itu, setiap tarikan napas kita, setiap langkah kaki kita, setiap ayunan tangan kita, sudah selayaknya kita ingat itu adalah anugerah dari Allah, dan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jika hamba itu selalu ingat kepadaku, maka dia akan merasakan ketenangan dalam kehidupannya. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Jika engkau ingin hidupmu tentram, ingin hidupmu damai, ingin tenang dalam menjalani kehidupan itu, bizikrillah. Kenapa? Dengan zikir, dengan ingat kepada Allah, tatmainnul qulub, niscaya hatimu akan tentram. Ternyata hakikat zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam segala segi kehidupan itu bukan hanya untuk menenangkan hati. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau ingat kepadaku, jika engkau ingin selamat dari gangguan syaitan, ingin jauh dari tipu daya syaitan, banyak-banyaklah ingat kepadaku. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dikisahkan di dalam suatu riwayat, Abu Hurairah, dia mendengar percakapan antara syaitan. Disebutkan di dalam kitab ini, Abu Hurairah mengatakan, iltaqas syaitonul mu'min wa syaitonul kafir. Jadi syaitannya orang mukmin yang menggoda orang mukmin, dan syaitan yang berada di barisan orang-orang kafir bertemu. Lalu terjadilah dialog di antara kedua syaitan ini. Fa idza syaitonul kafir dahinun saminun kals. Syaitannya orang kafir ini, keadaan hidupnya, badannya gemuk, rapi, gagah. Rambutnya rapi, pakaiannya rapi, badannya gemuk. Kayak orang sukses, makmur hidupnya. Wa syaitonul mu'min mahzulun ash'ab arin. Sedangkan syaitan yang diperintahkan atau yang ditugaskan untuk mengganggu orang mukmin, mahzulun, hidupnya kurus kering, tidak berpakaian, compang-camping, dan sangat acak-acakan seperti orang gila. Faqala syaitonul kafir, maka syaitan yang mengganggu orang kafir ini tadi, dia heran dan bertanya, malaka, apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Saya dalam kondisi sehat bugar, badan saya gemuk, sedangkan kamu kurus kering, compang-camping. Apa kata syaitan orang kafir? Ana ma'a rajulin idza akala summiyallah fa azalla ja'ian. Saya ini hidup dengan orang mukmin, jika dia makan, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa azalla ja'ian. Maka saya tidak bisa makan pada hari itu. Jadi pada saat orang mukmin ini makan, dia menyuapkan makanan itu ke mulutnya, dia mengucapkan bismillah. Dia mulai aktivitas makannya itu dengan bismillah, sehingga syaitan yang ingin menggoda orang mukmin ini tadi, dia tidak bisa makan pada hari itu. Wa idza syariba summiyallah. Pada saat dia ingin minum, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, fa azalla aqsanan. Lalu saya pada hari itu tidak bisa minum. Wa idza labisa sammiyallah fa azalla aryanan. Dan ketika ia memakai pakaian, dia mengucapkan bismillah, dia berzikir kepada Allah, maka saya tidak bisa memakai pakaian pada hari itu. Wa idza dahin sammiyallah. Jadi pada saat dia mensisir rambutnya, dia juga menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Faqala lakinnani
ma'a rajulin la yaf'alu syai'an min dzalik. Syaitan orang mukmin tadi menceritakan hal semacam itu. Lalu apa kata syaitan yang mengganggu orang kafir? Wa ana ma'a rajulin idza akala wa ana ma'a rajulin la yaf'alu syai'an min dzalik. Sedangkan saya bersama orang yang pada saat melakukan segala aktivitasnya dia tidak pernah melakukan doa atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ana usyarikahu fi ta'amihi wa syarabihi wa libasihi. Sehingga saya bisa makan bersamanya, saya bisa minum bersamanya, dan saya bisa menggunakan pakaian yang ia pakai. Ini cerita yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an pada saat dia mendengar percakapan antara dua syaitan, satu syaitan yang diperintahkan untuk mengganggu orang mukmin dan satu syaitan yang diperintahkan untuk mengganggu orang kafir. Sehingga diceritakan ini menandakan dalam kehidupan kita, jika kita melakukan aktivitas kita dalam keseharian tanpa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah membuat syaitan itu sukses dalam hidupnya. Dia bisa makan bersama kita, dia bisa minum bersama kita, bahkan apapun aktivitas kita dia selalu ikuti. Kenapa? Setiap kita melakukan aktivitas kita tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sudah jelas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan dan memerintahkan kepada kita, jika engkau ingin dalam segala aktivitasmu, dalam segala perbuatanmu terlindung atau tidak diganggu oleh syaitan, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Jika kita lihat dalam kesehariannya orang mukmin itu, pada saat dia memasuki kamar mandi, dia diajarkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Pada saat keluar dari kamar mandi juga diajarkan kita untuk membacakan doa, alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil azza wa afani. Segala aktivitas kehidupan kita, pada saat makan kita diajarkan untuk memulai dengan bismillah. Pada saat kita tidur, kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi, minimal membaca bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga pada saat kita datang ke masjid. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jika seorang keluar dari rumahnya, apapun aktivitas itu, apakah ia ingin berangkat kerja, apakah ia ingin ke pasar, apakah ia ingin berangkat ke tempat apapun, lalu ia memulai dengan kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Pada saat dia mengucapkan kalimat ini, maka syaitan saat itu dia tidak bisa mengikuti kita. Pada saat itu syaitan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita dalam keseharian itu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah yang diajarkan oleh agama. Jika kita ingin hidup kita tenang, jika ingin hidup kita tanpa kecemasan, kita diajarkan untuk banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang lain, jika kita melakukan perbuatan apapun perbuatan itu, la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim falyaqta. Jika kita tidak mulai dengan kalimat bismillah, maka aktivitas itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya, apakah ibadah atau ibadah-ibadah atau perbuatan-perbuatan mubah seperti makan, tidur dan yang lainnya, jika tidak dimulai dengan kalimat bismillah, maka itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga apapun yang kita pikirkan, apapun yang terucap dari lisan kita, apapun yang terbenak di dalam hati kita, kita niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.